Oke guys, selamat datang kembali di channel Teori Teo, dimana di channel ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Jadi, di konten kita kali ini kita bakal membahas tentang 3D printer lagi. Tapi gue gak bakal bahas cuma mesin ini nih, enggak. Ini ada 3 video, gue gak bakal membahas kali ini. Gue bakalan membahas tentang bahan bakunya, yaitu filamen. Nah, jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya ke gue nih guys, kayak masalah filamen, bang. Filamen tuh ada berapa aja gitu kan? Ada berapa banyak? Apa aja? Jenisnya apa aja? Perbedaannya apa aja? Nah, di sini gue udah siapin 2 jenis filamen. Enggak, jenisnya ada 4 mungkin. Ini gue bahas ada 4, tapi mereknya berbeda. Yang satu dari Sunlook, yang satu dari Esan. Nah, dari beberapa temen gue itu sebenarnya request di 2 merek ini karena katanya bagus ya guys ya. Nah, jadi karena perkembangan teknologi itu kan udah pesat banget gitu, kalian bisa mudah bikin apapun di objek 3 dimensi dengan sangat mudah dengan menggunakan mesin printer dengan bahan bakunya ya seperti ini. Jadi kita akan bahas langsung reviewnya perbedaan filamen pada printer 3 dimensi. Let's go. Oke guys, jadi kita akan bahas pertama dulu filamen yang paling gue suka ada PLA. Nah, ini dari PLA gue reviewnya dari Sunlook ya guys. Oke, gue buka dulu. Ini gue baru beli sekaligus 4. Nah, ini dia yang PLA. Gue beli warna putih karena gue belum pernah. Rencananya gue mau bakalan bikin Litofine dari warna putih ini, katanya bagus sih. Untuk PLA ini atau nama latinnya itu Folilatid acid. Gitu kali ya penyebutannya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, jadi si PLA ini dia bahan bakunya itu ramah lingkungan atau biodegradable. Jadi plastik ini mudah terurai. Kalau misalkan kalian hasil tesnya itu buang misalkan nih, kalian ke laut dari objek ini, itu bakalan terurai sekitar 2 tahun. Nah, dari sini PLA juga memiliki daya titik leleh yang rendah, jadi sangat mudah dibentuk guys. Itulah yang kenapa gue suka gitu dari PLA ini. Dia juga saat prosesnya karena terbuat dari jagung, pengekstrakan jagung, biji jagung atau tebu juga ada yang bilang tebu juga, ada yang bilang juga dari macem-macem lah. Tapi yang gue tahu ini tuh dari biji jagung sih ekstraknya. Dia jadi ramah lingkungan serta tidak beracun, itu yang paling penting. Jadi saat proses nanti pemanasan di hot end, dia tidak mengeluarkan bau apapun. Itu yang gue suka. Dan dari PLA gue bikin banyak banget gitu, seperti action figure seperti ini. Ini hasil dari PLA. Topeng PLA. Ini adalah filamen yang paling menarik sih bagi gue. Gue keluarin semua ya. Biasa kalau kalian lihat di sini di channel gue, itu hasil dari printer 3 dimensi. Makanya itu keren banget bagi gue sih. Dan ini juga PLA. Nah, dari tekstur si PLA ini dia cukup keras. Ini keras banget guys. Keras. Meskipun dia organik, dia keras gitu. Dan dia mulus banget, hasil cetaknya mudah untuk kayak pemula-pemula kayak kita. Jadi gue tuh pemula itu lebih rekomen untuk jenis bahan baku yang ini. Mudah banget dibentuknya. Untuk settingannya, dia cukup nozzle-nya sekitar suhu 200 sampai 220. Kalau gue sih main sekitar 200-an aja. Untuk bed 50 sampai 80, gue main 50. Itu cocok banget sih buat PLA. Bagus. Nah, untuk kelebihannya tadi gue bilang dia ramah lingkungan, tidak beracun, gampang dibentuk juga. Jadi nggak merusak si printer juga sih, karena dia kan titik lelehnya sangat rendah. Untuk kekerasan juga dia lumayan sih. Sakit cuy. Oke. Dan untuk kekurangannya, dia itu memiliki kekurangan yang hampir nggak ada sih. Paling cuman dia nggak kuat panas. Jadi kalau misalkan dia terkena panas, contohnya kayak matahari, dia kena matahari gitu, terlalu panas, misalkan disiangarin bolo dan terlalu sering, dia akan melehoi atau melunak gitu. Itulah kekurangan PLA. Oke guys, jadi yang kedua gue bakal nge-review tentang yang sama sih dari ini filamen dari Sunlook. Ya, tapi ini juga PLA sih. Cuman dia berbeda, bukan sembarang PLA. Ini adalah jenis
ini adalah VLA Flash Slick. Sama aja sih sebenarnya kayak PLA. Untuk fitur-fitur dan lainnya dia sama. Kayak misalkan dia ramah lingkungan, dia juga berbasis dibuat dari bahan PLA. Ya, tapi dia tuh punya tekstur yang menarik, dan ini hasilnya. Nah, dia memiliki tekstur yang glossy. Untuk kalian jangan fokus ke warna ini ya. Ini memang jenisnya yang gue beli yang rainbow. Sebenarnya ada yang jenis yang solid seperti ini. Nah, tapi perbedaan dari PLA itu, dia lebih mengkilap, glossy. Jadi dia memiliki efek slick, itu kan sutra ya. Jadi dia memiliki seperti hasil sutra itu yang halus, dan teksturnya itu setiap print bagi gue ya, gue nggak tahu settingannya seperti apa, cuman gue ngeprint sendiri itu dia keren, dia halus banget, lebih halus permukaannya ketimbang yang jenis PLA ini. Nah, kemudian dia juga lebih mengkilap seperti metalik, tapi mungkin di kekurangannya itu dia rapi, ini gampang patah. Jadi kalau misalnya kalian setting dia tidak terlalu padat, itu pasti patah. Nah, biasanya untuk si jenis slick itu orang gunain untuk sesuatu yang keindahan seperti furnitur, ornamen-ornamen, karena memang dia tuh menarik banget gitu. Dengan kilauan-kilauan dia gitu, dia menarik gitu. Jadi keunggulannya tuh lebih ke menariknya doang. Untuk tekstur itu tadi gue bilang, dia tuh halus banget. Permukaannya bener-bener rapi sih menurut gue. Rapi banget sumpah. Ini keren banget gitu. Dari jauh aja mungkin kalian bisa ngeliat. Nanti gue zoom ya untuk yang ini. Nah, terus dia kekurangannya, dia cuman gampang patah karena kandungan slicknya itu di dalam sini, jadi dia gampang getas lah. Dan paling sensitif sebenarnya kalau beli ini tuh kalian harus bener wanti-wanti. Sia-sia juga sih kalau misalkan kalian beli si slick ini untuk jangka panjang. Dia tuh bertahan setelah dibuka kemasan, itu jangan lama-lama karena dia biasa getas dan gampang rusak. Tapi nanti kalian butuh fungsi ini nih, mesin yang ini, nanti gue jelasin di akhir ya, fungsi filler dryer. Nah, untuk si PLA ini dibanderol dengan PLA Slick ini dibanderol sekitar harga 190-an, 198 di online shop, kalian banyak banget bisa beli. Nanti yang PLA itu juga sekitar 198, hampir sama sih harga dengan ini. Jadi kalau misalnya kalian berminat beli, nanti gue taruh di deskripsi ya. Kalian bisa beli produk Sundo yang original. Oke guys, jadi yang ketiga gue bakalan ngebahas tentang filamen yang ini nih. Ini dari Esan, ini paling banyak di request sama temen-temen. Katanya Esan itu bagus katanya, cuman katanya ada juga yang bilang settingannya juga susah. Nah, ini gue beli ABS dari Esan. Oke, gue keluarin dulu barangnya. Tunggu. Nah, ini dia. Gue beli yang warna kuning, yang baru ini warna kuning. Gue beli sama di toko online juga, nanti linknya di video. Ini gue beli seharga 166. Bagi gue itu paling murah ya. Ini lagi entah nggak tahu promo atau gimana sih, ini murah banget. ABS. Gue taruh sini. Oke. Jadi ABS itu atau susah sih gue nyebutnya. Paling nanti gue tulis di sini ya guys, nama latinnya. Nah, jadi si ABS itu, nih gue contoh bikin ya seperti ini. Dan ini yang PLA, ini kalian bisa lihat bedanya. Yang ini lebih mengkilap, nanti bisa di zoom. Gue taruh sini. Nah, si ABS itu terbuat dari petroleum atau dari minyak bumi yang sudah diproses sedemikian rupa. Nah, jadi si ABS ini, dia akibat dari minyak bumi itu dia tidak ramah lingkungan. Cuman dia kelebihannya itu dia keras banget. Ini gue bikin yang kecil. Ini ABS, ini beda warnanya. Dia agak lebih, tapi lebih terang sih dia. Cuman ngedov ABS itu. Nih, denger ya. Ini kenceng banget loh, keras banget. Padahal ini kecil, ini feel-nya pun kecil. Ini keras banget di ABS itu. Nah, jadi untuk si ABS ini biasanya orang-orang bikin buat kayak modeling. Ada juga yang bikin kayak perabotan, casing. Ada juga yang bikin kayak pegangan panci loh katanya, karena dia kuat panas loh. Si ABS ini paling kuat panas dari semua yang gue review ini, 4 biji ini kan si ABS itu. Nah, tapi yang menariknya itu si ABS itu kata orang ya, gue belum pernah nyoba, nanti mungkin gue akan coba. Itu paling mudah di finishing. Si ABS itu mudah diamplas kayak ngamplas bodi motor. Dan terus si ABS itu katanya gampang juga untuk diwarnain. Kalau yang PLA gue pernah nyoba warnain, sayangnya itu gagal dan gue nggak suka. Itu susah buat diwarnain untuk yang jenis PLA itu.
Nah, dia juga untuk ngalusin. Nah, itu kekurangan si ABS ya. Ini kalian bisa lihat nanti di zoom juga ya. Ini si ABS itu nggak bisa serapi PLE. Ini pun dari objek yang sama. Nanti kalian zoom, itu nggak bakalan bisa sehalus PLA. Entah karena gue yang masih pemula atau memang kayak gimana. Dan untuk si ABS itu juga nggak sembarangan mesin guys. Jadi kekurangannya itu banyak sih kalau yang kita sebutin. Jadi untuk Ender 3V2 yang gue punya itu gak recommended banget buat ABS. Si ABS itu dari minyak bumi, dia juga beracun. Jadi nanti kalau misalnya kalian proses bikin si ABS pakai mesin, itu harus ada enclosure atau penutupnya. Selain untuk menjaga suhu, itu juga berfungsi untuk tidak menyebarkan bau. Karena ABS itu berbau banget, kayak kalian bakar plastik gitu. Nah, jadi untuk tekstur, tadi gue bilang, ABS itu lebih kasar daripada si PLE hasilnya, tapi dia memiliki kekerasan yang cukup paling keras lah gue bilang gitu. Dan untuk teksturnya ya masih bagus lah, tapi dia doff sih, bagus sih bagi gue. Nah, untuk kelebihannya dia keras, titik lelehnya ini logam nih, cincin gue, denger nih, kenceng banget, dia keras. Terus dia titik lelehnya pun sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kalian kayak dipakai buat yang lebih suhu yang tinggi, ABS itu sangat recommended banget. Kalau yang PLA tadi kena matahari pun bisa melehoi. Kalau ABS kuat, bahkan biasa dipakai buat pegangan panci yang notabene itu panas. Nah, untuk settingannya biasanya ABS itu sekitar 230 sampai 270 dan itu pun tergantung ya. Nah, untuk bednya itu biasa sekitar di 80 sampai 120, itu tinggi banget. Kayaknya kalau untuk mesin ini dia bakalan overheat ya, gitu. Jadi atau biasanya yang terjadi kalau misalkan kalian sering pakai ABS pakai mesin ini, bisa diakalin sih. Biasanya nanti di bawahnya itu pakai glue, jadi nggak usah pakai bed itu dipanasin, biasa pakai glue stick di bawah sininya. Itu masih bisa ngeprint, tapi sayangnya itu gue nggak recommend buat kalian. Karena kenapa? Biasanya si ABS itu kan titik lelehnya tinggi, saat proses itunya dia mendet di sini di nozzle, itu mengakibatkan nozzle rusak dan biasanya hot end juga rusak. Biasanya jadinya nanti di LCD tertulis thermal runaway, biasanya seperti itu. Salah satu gejala yang pernah temen gue alamin gitu, pakai ABS di mesin-mesin yang murah gitu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik beli ABS, gue taruh linknya di deskripsi. Jadi ya gue juga belum terlalu banyak pakai ABS, jadi nggak bisa review banyak, baru nyoba sekali doang seperti ini. Sama yang ini nih. Jadi gue nggak bisa review banyak tentang ABS. Yang jelas kalau kalian pengen ngeprint ABS ada step by step. Tadi seperti pakai enclosure karena suhu ruangan mempengaruhi dan itu juga berbahaya buat kalian. Yang kedua suhu pun sangat bener-bener mempengaruhi gitu. Jadi kalian bener harus pakai suhu tinggi. Nggak recommended banget buat Ender 3V2. Oke guys, jadi untuk yang terakhir, ini yang keempat filamen yang gue review dari SM juga. Dia adalah VTG. Nah ini filamen ini merupakan salah satu favorit gue juga ya setelah PLA. Karena kenapa gue bilang ini itu si VTG ini spesial ya? Karena kenapa? Dia itu seperti perpaduan antara PLA dan ABS. Nah jadi VTG itu nama latinnya susah ya gue ngomongin, nanti gue tulis aja di sini ya kan. Nah, jadi dia merupakan salah satu jenis plastik polimer yang dimodifikasi ditambahkan glikol. Jadi glikol itu selain memperkeras dia juga bisa lebih mengkilap. Nah, hasil contohnya itu gue print seperti ini. Gue juga belum pernah nggak terlalu banyak lah ngeprint ini, baru beberapa kali, tapi gue suka banget dari hasilnya. Karena kenapa? Si PTG ini sifatnya itu teksturnya ini kayak dia tuh keras ya. Dia memang nggak bisa sehalus PLE, dia agak sedikit kasar, tapi nggak sekasar ABS. Tapi dia memiliki kekuatan hampir setara ABS. Dia keras banget, ini keras banget. Dia juga memiliki kilauan seperti jenis PLA, itu gue suka banget kilau. Terus yang kemudian waktu dia ngeprint, dia itu tidak berbau meskipun dengan kekuatan yang seperti ini. Dan dia juga harus pakai suhu tertentu buat titik lelehnya gitu. Dan itu bagus banget, dia juga kuat terhadap panas, tapi dia tidak berbau seperti ABS. Itu dari kayak si PTG itu spesial bagi gue, perpaduan antara
PLA bagusnya sama ABS bagusnya. Itu keren banget. Nih kalau kalian lihat ini nanti di zoom bagus banget. Nah untuk teksturnya tadi gue bilang keras ya kan. Nah kalau untuk settingannya si PETG ini sekitar di angka 220 sampai 230 untuk nozzle, panas nozzle-nya ya. Jadi cukup tinggi ketimbang PLA. Gua sih make biasanya sih sekitar angka 220 ya. Oh ada juga yang bilang 250 ya. Tapi gue nggak rekomen sih kalau pakai mesin ini, dia overheat. Karena dia bisa loh di print dipakai mesin Ender 3 V2. Nah untuk bednya dia sekitar 60 sampai 80 panasnya. Tapi gue lebih nyaranin bednya dikenolin kosong pakai glue stick, itu bisa. Glue stick itu fungsinya agar si PETG itu nempel di bed pada saat ngeprint, karena biasanya sebelum nyampe ke bawah dia biasanya copot, gak nempel. Jadi gue selalu pakai glue stick sih. Nah untuk kekurangannya gue belum nemu sih sampai saat ini. Si PETG ini belum nemu kekurangannya ya, karena produknya bagus. Mungkin kalau kekurangan dibilangnya dia kayak belum sebisa se-PLA ya, halusnya nggak sebisa se-PLA gitu halusnya. Cuman dia punya keunggulan lebih keras dari PLA, hampir mendekati keras ABS. Ya dia juga mungkin agak susah untuk dibentuk, tapi tidak sesusah si ABS. Gue masih bisa loh, seorang pemula gue masih bisa ngeprint ini. Dan itu hasilnya lumayan bagus. Jadi si PETG itu menurut gue bahan baku yang paling seimbang. Rekomen banget buat kalian yang suka pengen bikin yang keras gitu, pakai PETG bisa. Dan untuk PETG harganya gue beli yang Essan ini sekitar harga 166.000 di online shop juga. Linknya nanti gue taruh. Dan menariknya itu si PETG itu ada yang sejenis kayak transparan gitu. Kalau gue nih pakai yang solid, ini gue baru beli yang kayak transparan. Ini warnanya blue tapi dia agak transparan. Dari efek glycol itu. Katanya kalau misalnya pakai glycol itu, jadi proses nanti di bed dia tuh bisa menghindari pecahnya filamen, jadi lebih aman sih pakai PETG dan tidak mudah pecah gitu katanya ya. Gue belum riset juga, baru mau nyoba juga. Ini gue baru pertama bikin, ternyata kualitasnya bagus. Gue suka banget sama si PETG ini. Nanti kalau gue bikin lagi gue videoin ya. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang masalah filamen yang gue beli. Sebenarnya itu bukan hasil final ya, tapi itu dari riset gue sendiri. Gue nyoba filamen itu, gue print, jadi bukan sesuatu yang lu ketahui dari profesional ya, enggak. Itu dari review gue sendiri, karena emang ini nge-review filamen ya. Perbedaannya yang gue rasain selama ngeprint dan hasilnya yang gue dapatkan ya seperti itu. Semoga ya bisa menambah wawasan kalian, dan mungkin kalian kalau berminat buat bikin sesuatu objek bisa cocok lah dengan filamen-filamen tertentu. Nah, ada juga yang nanya, sekalian gue bahas ya, mungkin lagi bahas filamen, gue beresin dulu. Nah, ini gue taruh sini. Nah ini banyak yang nanya tentang masalah filler dryer ke gue. Gue juga baru tahu karena gue beli mesin, ternyata dapet ini gue review ya sekalian. Jadi si filler dryer ini katanya sih buat ngatur suhu filamen agar si filamen itu nggak getah saat proses ngeprint. Karena kalau kita tahu seperti filamen ini, kalau misalkan kalian buka filamen dalam kemasan ini yang udah itu di packing seperti ini, di vakum ya, kalau misalkan kalian disimpan di tempat yang sejuk ataupun panas, itu akan mempengaruhi kualitas si filamen. Kalau gue bilang sih daya tahan setelah dibuka itu sekitar 1 bulan. Karena kalau lebih dari situ itu gampang getas, gampang pecah gitu. Karena ada udara masuk di sini. Jadi fungsi si filler dryer itu untuk menghangatkan dan kembali menjadi normal. Biasanya gue pakai filamen itu sebelum ngeprint, sekitar 5 menit sebelum ngeprint atau 10 menit sebelum ngeprint, gue nyalain di suhu 50 derajat sama standby saat dia ngeprint. Jadi biar suhunya tetap terjaga. Tapi ada juga yang ngakalin kayak pakai Magicom atau apalah. Kemarin gue coba Borit sih, cuman kalau kelamaan spoolnya bisa meleleh juga. Jadi ya kalau gue beli ini gratis, gue beli sih. Karena harganya juga terjangkau, 650.000, fungsinya bener-bener banyak gitu kan. Tapi gue dapetnya gratis saat beli ini. Nah untuk hasil, ini gue perbandingan nih. Ini gue pakai jenis filament slick dari Sunlu. Warnanya kalau nggak salah Candy Dandy, gue beli udah lama banget. Nah ini filamen itu sempat gak kepake, sisa banyak, terus gue baru print setelah sebulan apa 2 bulan kemudian gitu kan. Itu di rumah teman gue nyoba,
Ini seperti ini yang tanpa pakai filler dryer. Nanti kita zoom, dia tuh kayak pecah-pecah, kayak seperti pas ngeprintnya itu ada kandungan apa sih namanya, kayak udara seperti itu atau air mungkin ya, gua nggak ngerti juga. Nah ini yang pakai yang filler dryer itu lebih halus banget bagi gua. Padahal ini untuk bahan baku yang sama, di printnya di hari yang sama, dan di mesin yang sama gitu ya. Mungkin untuk printnya ini dulu berapa jam mungkin baru nyoba pakai filler dryer, ternyata bagus. Nah itu riset gue sendiri ya, gue juga sebenarnya nggak tahu juga fungsinya buat apa ini mesin, tapi gue dikasih dan gue coba ya, ternyata itu hasil worth it sih dapatnya. Dengan harga 650.000 beli ini worth it banget gitu. Tapi gue udah beli gratis guys. Oke, paling cukup sekian dulu review dari bahan baku ini gitu, filament jenis ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian bagi kalian menarik, komen, like, dan subscribe video gue biar gue semangat bikin video lainnya. Kalau misalnya ada yang pengen nanya juga atau pengen minta review apa, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, and see you next time.